Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis yang ke-73. Wa an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, man 'allama 'ilman أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, ada 7 pahala atau 7 amal yang pahalanya terus mengalir kepada hamba, ya, walaupun si hamba ini sudah meninggal dalam kuburnya. Apa itu amalan-amalan tersebut yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal? Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu, di mana ilmu itu diamalkan oleh manusia tentunya. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai untuk pengairan, ya, sehingga banyak petani mendapatkan manfaat dari air sungai tersebut. Yang ketiga, orang yang menggalikan sumur sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat dari airnya. Yang keempat, orang yang menanam pohon kurma, ya, atau pohon lain yang berbuah yang bermanfaat. Yang kelima, yaitu orang yang membangun masjid. Yang keenam, yaitu orang yang mewariskan mushaf, yang mewakafkan mushaf. Yang ketujuh, yaitu orang yang meninggalkan anak, di mana anak ini, ya, senantiasa memohonkan ampunan untuknya setelah meninggalnya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Abu Nuaim dan Al-Hilyah, dan ia berkata hadis ini gharib dari hadis Qatadah. Bersendirian padanya Abu Nuaim dari Al-Azhar Al-Arazami, dan dikeluarkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, dan berkata Muhammad bin Ubaidillah Al-Arazami ini lemah. Akan tetapi ada hadis yang telah lewat yang menguatkannya, dan juga tidak bertabrakan dengan hadis yang sahih. Dan Syekh Albani rahimahullah menganggap hadis ini hasan li ghairihi karena adanya penguat dari hadis sebelumnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada kita amal yang pahalanya terus mengalir sampai ketika kita sudah meninggal dunia. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah, ya akhi. Karena ketika kita meninggal, kita sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Maka kita berusaha, ya, bagaimana supaya setelah meninggal kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tips atau amal-amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa itu? Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Tentu, ya akhi, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu yang tidak sesuai dengan kitabullah, tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hakikatnya bukanlah ilmu. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendefinisikan ilmu, beliau berkata, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalik waswasu syayatin. Ilmu itu adalah yang disebutkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana? Haddatsana itu kalau dalam ilmu hadis adalah merupakan simbol bersambungnya sanad.
artinya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu, maka itu hanyalah waswas syaitan. Maka ilmu-ilmu yang bermanfaat yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, ya, dan masuk padanya ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu itu selama ilmu itu bermanfaat untuk manusia, diamalkan oleh manusia, maka selama itu ia terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya akhal Islam, pahala yang didapat oleh Rasulullah SAW karena beliau yang mengajarkan agama ini terus mengalir kepada beliau. Pahala yang didapat oleh para sahabat karena mereka juga yang mengajarkan Islam kepada generasi setelahnya terus mengalir kepada mereka. Demikian pula para ulama setelahnya, dari zaman ke zaman mereka yang telah gigih mengajarkan manusia kebaikan, maka mereka pun mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada mereka. Yang kedua, yaitu yang mengalirkan sungai, ya, pengairan untuk keperluan para petani, ya, untuk mengairi ladang mereka, sawah mereka, kebun mereka. Maka berapa banyak ia mendapatkan pahala dari pengairan itu, dari orang-orang yang mengambil manfaat darinya. Dan yang ketiga yaitu yang menggalikan sumur. Nah, subhanallah, ya, menggalikan sumur ini pahalanya pun juga pahalanya luar biasa, akhi. Bahkan ada sebuah kisah yang terjadi pada seorang ulama besar yang bernama Al-Hakim. Ya, mungkin kita sering mendengar nama beliau hadis ini dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Imam Al-Hakim Abu Abdullah suatu ketika terkena penyakit di wajahnya. Dia sudah berusaha berobat ke sana kemari tapi tidak berhasil. Ya, berobat ke tabib sana, berobat ke tabib sini, sampai ke tabib yang paling hebat pun juga ternyata ya penyakit yang ada di wajahnya belum bisa sembuh dan tidak bisa hilang. Sampai suatu ketika kata beliau sedang mengajar hadis di majelisnya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Al-Haq, wahai Abu Abdullah, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW di dalam mimpiku itu berkata, wahai wanita, sampaikan salamku untuk Abu Abdullah. Suruh dia untuk menggalikan sumur dan wakafkan airnya untuk manusia." Maka Imam Abu Abdullah Al-Hakim segera melaksanakan, ya, mimpi yang dimimpikan oleh si wanita yang muslimah, yang salihah itu. Kemudian dibangunlah oleh Abu Abdullah Al-Hakim sebuah sumur dan diwakafkan sumur tersebut untuk keperluan manusia. Dan subhanallah, seminggu kemudian luka atau penyakit yang ada di wajah beliau hilang sama sekali. Ya, Allahu Akbar. Ini menunjukkan ya betapa ya bahwasanya menggalikan sumur, bersedekah dengan air ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita mewakafkan sumur, menggalikan sumur di suatu tempat, itu pahalanya terus mengalir ke kita selama sumur itu digunakan oleh manusia. Subhanallah. Ya. Kemudian yang selanjutnya awarasa nakhlan atau orang yang menanam ya kurma. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang menanam pohon lalu buahnya dimakan oleh manusia atau pencuri atau kelelawar atau binatang yang lain kecuali ia mendapatkan pahala dari itu semua sebagai sedekah. Masya Allah. Iya. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang usaha yang paling
yang paling thayyib itu apa? Di mana Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Muhadzab mengatakan bahwa sebaik-baik atau pokok usul al-kasbi, pokok usaha itu ada 3. Yang pertama jual beli, yang kedua bercocok tanam, dan yang ketiga yaitu as-sina'ah, produksi. Ya. Namun kata beliau, mana yang paling utama dari 3 usaha ini? Apakah jual beli, ataukah cocok tanam, ataukah memproduksi sesuatu? Kata Imam Al-Mawardi, sebagaimana Imam Nawawi menukil perkataan beliau dalam kitab Syarhul Muhadzab, bahwa sesuai dengan pokok mazhab Syafi'iyah adalah jual beli. Namun kata Imam Al-Mawardi, aku memandang usaha yang paling thayyib itu adalah bercocok tanam. Ya, mengapa demikian? Karena kata beliau manfaatnya luar biasa. Sebab ya, manusia sangat membutuhkan makanan pokok. Dengan kita bercocok tanam, berapa banyak manusia yang memakannya. Ya, dan juga kata beliau lebih mendekati tawakal. Karena orang yang bercocok tanam itu ya menunggu hasil panen dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha. Ya. Maka dari itu Imam Al-Mawardi lebih merajihkan bahwa usaha yang paling thayyib adalah bercocok tanam. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa usaha yang paling thayyib adalah berjual beli. Namun Imam Nawawi rahimahullah ya merajihkan bahwa usaha yang paling thayyib adalah hasil usaha tangan sendiri. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ma akala rajulun qat, tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih thayyib, kata Rasulullah SAW, min amal yadih, dari usaha tangannya sendiri. Sehingga semua yang sifatnya itu hasil usaha tangannya sendiri, ya, itu menjadi thayyib. Nabi Daud, ya, beliau usahanya pengrajin besi, alat-alat perang. Ya, maka bercocok tanam pun kata Imam Nawawi rahimahullah termasuk usaha tangan sendiri.